mengidentifikasi sumber daya unik dan kompetensi inti yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu eksternal faktor evaluation, adalah rangkuman dan evaluasi dari peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Untuk menggunakan matriks EFE ini untuk menganalisis organisasi atau lembaga. Strategi yang digunakan dalam pengumpulan data harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan informasi yang berkaitan dengan persaingan di mana lembaga berada. Berikut ini adalah beberapa tingkat formulasi strategi yang umum terjadi dalam konteks organisasi. A. Tingkat korporat atau corporate level. Ini adalah tingkat tertinggi dalam hierarki formulasi strategi. Pada tingkat ini, manajemen senior dan dewan direksi merumuskan strategi yang berdampak pada seluruh perusahaan. Yang B. Tingkat bisnis atau business level. Pada tingkat ini, strategi difokuskan pada lini bisnis atau unit operasional tertentu di dalam perusahaan. Ini melibatkan keputusan tentang cara bersaing di pasar tertentu dan bagaimana mencapai keunggulan kompetitif. Yang C. Tingkat fungsional atau functional level. Di tingkat ini, strategi berkaitan dengan setiap fungsi spesifik dalam perusahaan seperti pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan keuangan. D. Tingkat operasional atau operational level. Ini adalah tingkat terendah dalam hierarki formulasi strategi. Pada tingkat ini, strategi berkaitan dengan taktik dan keputusan harian yang mendukung pelaksanaan strategi fungsional dan bisnis. E. Tingkat fokus atau fokus level. Ini mungkin bukan tingkat formal dalam hierarki, tetapi penting dalam konteks bisnis yang lebih kompleks. Di sini ada studi kasus, yaitu tentang Gojek. Gojek sebagai bagian dari GoTo Group menerapkan strategi pada tingkat perusahaan melalui ekspansi horizontal dan pengembangan sistem digital dari digital terintegrasi dengan tujuan menjadi super app terlengkap di Asia Tenggara. Strategi ini diwujudkan melalui diversifikasi layanan seperti GoRide, GoFood, GoSend, GoPay, dan GoInvestasi, serta merger dengan Tokopedia untuk memperluas jangkauan ke e-commerce dan vintage. Gojek juga berekspansi ke pasar regional seperti Vietnam, Singapura, dan Thailand. Pada tingkat dasar, Gojek mengusung strategi diferensiasi dan customer centric dengan menyediakan berbagai layanan dalam satu aplikasi, personalisasi berdasarkan perilaku pengguna, serta teknologi real time untuk kenyamanan dan kecepatan. Hasilnya, Gojek membentuk ekosistem digital kuat, menciptakan jutaan lapangan kerja, memperkuat daya saing melalui merger dengan Tokopedia, dan menjadikan GoPay sebagai salah satu dompet digital terpopuler di Indonesia. Gojek sama Grab bersaing ketat. Ya, kita punya pilihan sama Gojek apa mau Grab. Apa penghasilannya dari Grab dan Gojek ini? Penghasilan utamanya dari mana? Penghasilan utamanya kedua perusahaan ini dari mana? Ayo, ini lah. Aplikasi. Hah? Aplikasi. Siapa jawab? Dari Aplikasi. 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 Ya, aplikasi. Emang semua aplikasi. Dua-duanya aplikasi. Penghasilan kerja apa? Dari mana? Dari customer apa? Ya, kemarin saya nyoba Gojek, pasti saya bayar kan buat penghasilan dia. Ya, berarti sumber penghasilannya sumber pembayaran dari customer-nya itu sendiri. Kalau ini dia diuntungkan juga, bukan dirugikan juga, dia diuntungkan karena Grab punya pasar juga, Grab punya pasar juga. Semakin banyak armada yang bisa masuk Gojek kan itu atau Grab, pendapatannya dia juga semakin tinggi karena sekian persen masuk ke sini. Itu ininya apa namanya kedua belah pihak ini. Nah dari peluang ini kemudian ngomong tantangan kan gitu. Apa yang menjadi tantangan? Pasti pesaingnya.
Kalau ada perusahaan baru bikin platform mirip-mirip dengan ini, nah si perusahaan yang baru ini akan berpikir, tantangan saya adalah menghadapi Gojek, Grab, dan Uber. Kan itu ini yang untuk perusahaan baru. Buat perusahaan yang sudah ada, begitu ini muncul perusahaan baru yang bergerak di bidang sejenis, kira-kira dia mampu nggak? Apa kelebihannya dia? Ini akan mengevaluasi juga. Namanya sistem pengendalian internal, kontrol yang ini berjalan, ya apa yang harus dilakukan? Dia bisa melakukan perbaikan secara tepat, tidak salah mengambil keputusan. Bisa nggak dilakukan? Apa sih yang harus dilakukan? Kamu punya perusahaan, nggak usah ngomong Gojek ya. Kamu punya perusahaan apa mungkin? Saya belajar ini jelek banget ini kan. Apa kamu masih bisa kamu? Ya evaluasi ini seperti apa? Untuk membuktikan bahwa karyawan saya memang salah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami.